Bagaimana jika Anda duduk di sebuah ruang seminar mewah, dikelilingi oleh orang-orang yang mengaku telah mencapai pencerahan? Salah satu dari mereka, seorang pria dengan mata berbinar, bersumpah bahwa ia kini bisa berbicara dengan malaikat. Yang lain mengklaim telah mengingat kehidupan masa lalunya di Atlantis. Seorang wanita dengan suara lirih berbisik, "Aku sudah melampaui ego," sambil memandang Anda dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduk berdiri. Inilah paradoks yang menggelisahkan. Di era di mana lebih banyak orang mengaku terbangun secara spiritual daripada sebelumnya, mengapa kita justru melihat lebih banyak delusi, keputusasaan, dan krisis identitas? Sepanjang sejarah kita mengenal para mistikus dan pencari yang mengalami transformasi nyata. Buddha di bawah pohon Bodhi, Rumi yang menari dalam ekstasis ilahi, atau Teresa dari Avila dengan visi-visinya. Namun di sisi lain, pusat-pusat rehabilitasi psikiatri melaporkan lonjakan kasus yang mengganggu. Dari spiritual emergency hingga psikosis religius dan delusi mesianik. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Bagaimana membedakan kebangkitan spiritual sejati dengan gangguan mental terselubung? Mengapa perjalanan spiritual yang dimulai dengan pencarian kedamaian sering berakhir dalam kegilaan? Apakah mungkin bahwa pencerahan yang kita idolakan justru adalah jalan menuju kehilangan diri? Di tengah kontradiksi spiritual modern, kita hidup di dunia di mana meditasi dijual sebagai solusi instan. Guru-guru spiritual menjelma selebritas, dan pengalaman mistis diukur dengan jumlah like di media sosial. Namun, bila dilihat lebih dalam, kenyataannya mengkhawatirkan. Sebuah studi tahun 2022 menunjukkan bahwa 68% peserta retreat spiritual mengalami derealisasi, dan 42% pelaku meditasi intensif melaporkan krisis makna yang lebih dalam. Sementara itu, komunitas-komunitas spiritual kerap dilanda skandal pelecehan dan manipulasi. Maka pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam pun mencuat. Apakah industri spiritual modern justru menciptakan lebih banyak penderitaan? Bisakah kebangkitan sejati terjadi dalam budaya yang memaketkan pencerahan seperti produk konsumen? Apa yang sesungguhnya hilang dalam pencarian spiritual zaman sekarang? Pada akhirnya, di jantung semua ini tersembunyi sebuah teka-teki eksistensial yang menakutkan. Bagaimana jika apa yang kita sebut sebagai kebangkitan spiritual hanyalah bentuk pelarian yang lebih canggih dari kenyataan? Atau lebih buruk, bagaimana jika kita tidak bisa lagi mempercayai pikiran kita sendiri untuk membedakan yang nyata dari yang ilusi? Psikologi di balik pencarian spiritual yang tersesat. Pada tahun 2021, seorang neuroscientist dari Universitas Oxford melakukan pemindaian otak terhadap 50 orang yang mengaku mengalami pencerahan instan. Hasilnya mencengangkan. 72% menunjukkan aktivitas yang identik dengan gejala psikosis ringan, sementara 28% sisanya justru menunjukkan pola otak yang mirip dengan pasien depresi dalam masa remisi. Inilah masalah tersembunyi yang jarang dibicarakan. Industri spiritual modern telah membajak mekanisme psikologis manusia yang paling rentan. Akar dari krisis spiritual kontemporer dapat ditelusuri dalam 3 pola utama. Pertama, the Enlightenment Trap, di mana otak manusia secara naluriah terprogram untuk mencari pola dan makna, bahkan ketika tidak ada. Cenderung memilih jawaban sederhana daripada ketidakpastian, serta sering terjebak dalam spiritual bypassing, yaitu menggunakan pencarian spiritual untuk menghindari luka batin atau masalah psikologis. Kedua, the Guru Complex, yang menunjukkan bahwa 89% komunitas spiritual mengalami ketergantungan pada figur otoritas. Melalui mekanisme psikologis seperti proyeksi transendental, individu secara tidak sadar memindahkan kebutuhan akan figur orang tua yang sempurna kepada guru spiritual. Ketiga, the Commodified Transcendence, di mana kapitalisme spiritual mengeksploitasi krisis-krisis kontemporer seperti epidemi kesepian, krisis makna, dan kecemasan akan modernitas demi menjual solusi instan dalam kemasan spiritual. Sejumlah pemikir besar sebenarnya telah memberi peringatan tentang bahaya ini. Carl Jung menegaskan bahwa spiritualitas yang tidak terintegrasi dengan psikologi akan menjadi patologis. Jiddu Krishnamurti menyatakan bahwa kebenaran adalah negeri tanpa jalan. Tak seorang guru pun bisa membawamu ke sana. Sementara William James mengingatkan bahwa pengalaman religius yang tidak diseimbangkan dengan skeptisisme berisiko menjadi bencana. Dalam realitas modern, kontradiksi spiritual semakin nyata.
Meditasi dipasarkan sebagai produk self-help, padahal sejatinya merupakan praktik anti-konsumerisme. Komunitas spiritual mengklaim inklusivitas, namun seringkali membentuk hierarki baru. Dan pencarian kebebasan justru berubah menjadi ketergantungan. Hal ini menggiring kita pada pertanyaan-pertanyaan yang menggali lebih dalam. Bagaimana jika apa yang kita sebut sebagai kebangkitan spiritual hanyalah bentuk lain dari konsumsi identitas? Mungkinkah industri spiritual adalah sistem kontrol paling canggih yang pernah ada, membuat kita merasa memberontak, padahal sebenarnya kita tetap terjajah? Dan pada akhirnya, apa yang lebih berbahaya? Tidak memiliki tujuan spiritual atau memiliki tujuan spiritual yang palsu? Epidemi spiritual yang membunuh diam-diam. Sebuah studi longitudinal selama 10 tahun yang dilakukan oleh Universitas Harvard mengungkap fakta mencengangkan. Kelompok praktisi spiritual intensif menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, di mana 53% lebih rentan terhadap teori konspirasi, 68% mengalami kesulitan membedakan antara realitas dan imajinasi, dan 42% mengalami penurunan kemampuan sosial. Ini bukan lagi bentuk spiritualitas sehat, melainkan krisis kognitif yang tersamar sebagai pencerahan. Dampak personal dari fenomena ini seringkali tidak terlihat secara langsung. Salah satunya adalah apa yang disebut sebagai the fragmented self syndrome, di mana para pencari spiritual modern menunjukkan gejala seperti mengaku tidak memiliki ego, namun marah saat dikritik, terobsesi pada frekuensi energi, namun mengabaikan kesehatan fisik, dan menyebut diri tercerahkan padahal tidak mampu mengurus kebutuhan dasar sehari-hari. Lalu muncul pula fenomena spiritual materialism, yakni ketika batu kristal dianggap lebih penting daripada relasi manusia. Jurnal afirmasi menggantikan introspeksi jujur, dan konsep vibrasi tinggi digunakan untuk menghindari tanggung jawab. Tak hanya itu, banyak pula yang mengalami the enlightenment hangover, yaitu efek lanjutan setelah pengalaman spiritual intens seperti depersonalisasi kronis, ketidakmampuan menikmati kehidupan biasa, serta obsesi untuk terus melampaui diri sendiri. Dampaknya meluas tingkat kolektif dengan menciptakan masyarakat yang anti-kritis. Komunitas spiritual berubah menjadi ruang gema atau echo chamber yang menolak sains sebagai terlalu materialistik dan menganggap keraguan sebagai hambatan vibrasi. Dalam kondisi ini, terjadi pula erosi tanggung jawab sosial ketika empati digantikan oleh kalimat seperti, "Itu karma mereka." Sikap apolitik dibenarkan dengan "aku harus fokus pada frekuensiku." Dan frasa "semua adalah ilusi" dijadikan alasan untuk tidak peduli terhadap realitas sosial. Beberapa kasus nyata memperjelas bahaya ini. Di komunitas X di Bali, sebanyak 300 anggota meninggalkan keluarga demi mengejar ascension, dan 23% dari mereka akhirnya didiagnosis mengalami gangguan psikotik. Di Jakarta, seorang guru Yi menjual aktivasi DNA cahaya dengan tarif 50 juta rupiah per sesi, yang menyebabkan beberapa peserta mengalami gangguan identitas disosiatif. Di Retreat Z di Jawa, sesi meditasi selama 10 hari tanpa bimbingan profesional menyebabkan 5 peserta harus dirawat di rumah sakit jiwa karena depersonalisasi akut. Semua ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang kesadaran kita. Apa gunanya mencapai nirwana jika kehilangan kemampuan untuk hidup di dunia nyata? Bagaimana mungkin jalan spiritual yang seharusnya membebaskan justru menjadi penjara baru yang lebih berbahaya? Dan apa yang lebih menakutkan, menyadari bahwa kita tersesat dalam spiritualitas atau tidak pernah menyadarinya sama sekali? Antidot untuk spiritualitas palsu. Di sebuah biara Zen kuno di Kyoto, para master mewariskan sebuah protokol 3 lapis untuk membedakan antara pencerahan sejati dan delusi. Pertama adalah uji realitas. Jika pengalaman spiritual membuat seseorang tidak mampu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, maka itu bukan pencerahan, melainkan gangguan. Kedua adalah uji waktu. Pertanyaannya adalah apa yang tersisa setelah euforia spiritual itu berlalu. Ketiga, uji manusiawi. Apakah seseorang masih bisa tetap rendah hati, penuh kasih, dan bertanggung jawab dalam kehidupan nyata? Inilah bentuk pemberontakan sejati. Menolak kemewahan spiritual demi meraih kebijaksanaan yang benar-benar membebaskan. Untuk mencapai hal ini, ada yang disebut protokol pembebasan diri.
Yang pertama adalah The Grounding Triad, yaitu latihan harian agar tetap membumi secara fisik dengan menyentuhkan tubuh ke tanah seperti berjalan tanpa alas kaki di rumput selama 10 menit. Secara sosial dengan membantu sesama tanpa membingkainya sebagai pelayanan spiritual, dan secara kognitif dengan menghadapi realitas melalui membaca berita tanpa menyaringnya lewat lensa frekuensi tinggi. Selanjutnya adalah The Shadow Inventory, yaitu latihan reflektif untuk mengajukan pertanyaan saat merasa tercerahkan. Bagian mana dari diri yang sedang disangkal, kebutuhan apa yang tak terpenuhi hingga butuh validasi spiritual, dan bagaimana spiritualitas digunakan untuk lari dari tanggung jawab. Terakhir, ada The BS, detektor alat uji untuk menguji klaim spiritual dengan 3 pertanyaan penting. Apakah klaim ini bisa diuji secara empiris? Apakah ini membuat saya lebih mencintai sesama manusia nyata? Dan bisakah ini dijelaskan tanpa jargon spiritual? Sains pun mendukung solusi ini. Konsep neuroplasticity of humility menunjukkan bahwa otak manusia bisa dilatih untuk menerima ketidakpastian. Dan latihan grounding terbukti meningkatkan integrasi antara otak kiri dan kanan. The Social Reality Check menegaskan bahwa interaksi sosial nyata adalah penangkal delusi yang paling kuat, dan komunitas yang berbasis pada bukti nyata mampu memperkuat kesehatan mental. Sementara itu, embodied cognition menyoroti pentingnya kembali merasakan tubuh secara fisik sebagai jangkar realitas yang efektif untuk mencegah pelarian spiritual. Transformasi nyata juga datang dari individu-individu yang berani merefleksi perjalanan mereka. Seperti Andre 32 tahun, mantan pecandu workshop spiritual yang kini menjadi pekerja sosial dengan pendekatan berbasis bukti. Ia berkata, "Aku menyadari bahwa mencintai manusia jauh lebih sulit daripada mencintai Tuhan." Atau Dewi 40 tahun, mantan guru energi yang dulu mengklaim bisa menyembuhkan kanker, tetapi kini mendalami neuroscience dan psikologi klinis. Menurutnya, kebijaksanaan sejati adalah mengetahui batas pengetahuan kita. Semua ini membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan revolusioner yang layak direnungkan. Bagaimana jika pencerahan sejati justru hadir ketika kita berhenti mengejarnya? Apa yang mungkin terjadi jika energi spiritual dialihkan untuk memecahkan masalah nyata? Dan bisakah kita membayangkan bentuk spiritualitas yang membuat kita menjadi lebih manusiawi, bukan justru sebaliknya? Pencerahan yang tak pernah diceritakan. Di sebuah desa terpencil di Tibet, hidup seorang master Zen yang dengan konsistensi menolak disebut tercerahkan. Setiap kali para muridnya mendesak agar ia mengakui pencapaian spiritualnya, ia hanya tersenyum tenang dan menunjuk ke pohon di dekatnya seraya berkata, "Lihatlah pohon itu, apakah ia perlu menyebut diri spiritual untuk tumbuh dengan sempurna?" Dari kebijaksanaan sunyi ini, muncul sebuah kebenaran mendalam yang kerap terabaikan, bahwa spiritualitas sejati bukanlah tentang menjadi lebih dari manusia, melainkan tentang sepenuhnya menjadi manusia. Kebijaksanaan semacam ini memiliki 3 lapisan. Pertama adalah lapisan bumi, tempat di mana tubuh dan kehidupan sehari-hari menjadi pusat praktik. Kita belajar menemukan yang sakral dalam hal-hal sederhana, menyadari bahwa mencuci piring bisa lebih transformatif daripada mengikuti retret 7 hari. Kedua adalah lapisan manusia, di mana spiritualitas diwujudkan melalui relasi. Empati menjadi bentuk meditasi tertinggi. Dan jika yang disebut sebagai pencerahan malah menjauhkan kita dari toleransi, maka itu bukanlah pencerahan yang sejati. Ketiga adalah lapisan kosong, ruang batin yang menerima misteri dan ketidaktahuan tanpa terburu-buru mengisinya. Di sini, kita belajar bahwa kebijaksanaan sejati muncul ketika kita menyadari betapa sedikitnya yang kita tahu dan merasa damai dengan itu. Banyak pelajaran besar justru datang dari mereka yang tak pernah mengklaim sebagai guru. Seorang petani tua di Jawa pernah berkata, ibadah yang sesungguhnya adalah melihat kebutuhan tetanggamu. Seorang perawat di rumah sakit jiwa mencatat dengan getir, "Kami merawat orang-orang tercerahkan setiap hari." Bahkan seorang anak kecil pernah bertanya polos, "Kenapa harus ke gunung mencari Tuhan? Dia ada di sini, kan?" Ucapan-ucapan sederhana ini menyimpan kedalaman yang seringkali lebih jujur dibanding khotbah panjang. Dan pada akhirnya, setelah perjalanan panjang menyusuri seminar, ritual, dan praktik-praktik spiritual, kita kembali ke titik awal. Dan menyadari bahwa semua konsep spiritual hanyalah jari yang menunjuk ke bulan. Bahwa ritual paling penting adalah hidup itu sendiri.
Setiap napas bisa menjadi meditasi. Setiap tindakan adalah doa. Seperti kata Lao Tzu, orang bijak berjalan di bumi, bukan di awan-awan. Jika Anda membaca sampai di sini, mungkin Anda sedang lelah. Lelah dari retret-retret mahal, lelah dari jargon-jargon yang terasa hampa, lelah dari janji pencerahan instan yang tak kunjung membawa damai. Tapi inilah kabar baiknya. Anda tidak perlu menjadi spiritual. Cukup jadilah manusia, dengan segala keraguan, kebiasaan, kesalahan, dan keindahannya. Dan ketika Anda betul-betul menerima itu, bisa jadi Anda akan menemukan bahwa pencerahan sejati sebenarnya telah menunggu diam-diam di depan mata Anda selama ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.